Halo Sobat Coding, perkenalkan nama saya Marcel Karnakwe dari program studi Teknik Informatika Angkatan 22 dengan NIM 122140065. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif merupakan sebuah subprogram ya, ada fungsi, ada prosedurnya, di mana dia ini dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, rekursif ini sangat membantu sekali ya dalam menyelesaikan permasalahan program yang sangat kompleks. Jadi rekursif ini cara kerjanya dia ini menguraikan masalah-masalah yang ada di program ini menjadi suatu sub masalah yang lebih sederhana. Nah, penerapan rekursif ini sangat banyak sekali ya, sangat membantu sekali ya dalam biasanya dalam ini ya, dalam operasi perhitungan kayak menghitung faktorial, Fibonacci, geometri dan lain-lain ya. Nah, di dalam rekursif ini kita mengenal yang namanya kondisi terminasi atau basis. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, rekursif ini harus tahu dong kapan dia akan berhentinya. Kalau kita nggak tahu kapan berhentinya, maka dia bakal akan memanggil dirinya sendiri terus menerus. Jadi kita perlu yang namanya ada apa ya, kondisi terminasi atau basisnya. Nah, Nah, di sini saya akan ambil contoh penerapan rekursif ya dengan faktorial ya. Nah, dilihat ya di sini eh, di sini di sini parameternya ini kan ini ya n ya. N itu adalah sebuah inputan ya dari usernya. Nah, kemudian di sini lihat ya ada dua kondisi ya, if sama else. Nah, if ini nah jika jika n yang kita masukkan itu sama dengan 0, maka ia akan mengembalikan nilai 1. Nah, ini sebenarnya ini adalah sebuah basis ya guys. Kenapa basis ya? Itu karena dia yang membuat program rekursif itu berhenti. Jadi di sini apabila n yang kita inputkan adalah 0, maka kita langsung aja kita kasih kembalian nilainya itu 1. Nah, tapi kalau misalkan dia bukan 0, maka kita akan masuk ke bagian pernyataan else ya. Di sini akan mengembalikan nilai dari ini lihat ya, di sini adalah rekursifnya nih. Kenapa di sini lihat ya ada pemanggilan fungsi lagi ya dengan parameternya itu n-1 ya. Nah, ini adalah rekursifnya. Nah, kalau diperhatiin ya, guys. Ini kan rekursif ini kan apa ya? Rekursif ini kan ini ya ada rumus faktorialnya, tetapi rumus faktorialnya ini yang digunakan di dalam program ya, bukan kayak di hitung-hitungan yang kita biasa kerjain gitu. Di sini jadi sini kita ambil contoh aja deh. Kalau misalkan ada user yang menginputkan n sama dengan 5, maka maka di program rekursif ini akan menghasilkan nilai apa. Nah, jadi gini, pertama-tama kita masukin dulu nih keterangan yang ada di dalam rekursifnya. Yang tadi ya, lihat ya, di sini kan n sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis ya f0. F0 ini juga sebenarnya sama aja ya kayak 0 faktorial. Cuma kan ini kan penerapannya di dalam program ya. Jadi saya pakai F0 aja deh. Nah, terlihat ya. Jadi di sini F0 itu sama dengan 1 ya. Kemudian lihat di sini juga ya. Di sini kan rekursifnya. Rekursif ini adalah rumus fungsinya ya. Rumus fungsi dari faktorialnya itu. Jadi di sini fn. Nah, ini n ini inputannya ya. Kalau misalkan pengguna menginputkan n, maka rumusnya itu adalah n dikali f min 1, kemudian ditambah 2 kali n, 2n dikurangin 2. Nah, seperti ini. Ini adalah keterangan yang perlu kita ketahui ya untuk mengetahui alur kerja dari programnya ya. Nah, misalkan nih kalau ini kan tadi ya udah n sama dengan 5, berarti di sini nih kita tulis f dengan inputan n-nya 5, kemudian kita masukin nih 5-nya ke dalam rumus ya. Berarti 5 dikali fn-1 berarti f4 ya. F4 kemudian ditambahin 2
2n-2 berarti 2n-2 itu berarti 2n-2 itu berarti 8 ya. Nah, ini. Nah, udah dimasukin. Nah, ini kan ada F4. Nah, F4 ini kan kita masih belum tahu nih nilainya berapa. Jadi kita akan menggali lagi nih. Kita akan memanggil lagi fungsi F4-nya nih. Sampai kita ketemu nilai dari si F itu sendiri. Nah, kita coba lagi nih. Inputin lagi. Sini tadi kan ini ya. Tadi kan 5, sekarang 4 berarti ya. 4 dikali Fn-1-nya jadi F3 ditambah. Nah, tadi 2n-2 berarti 2 kali 3 min 2. 2 kali 4 min 2 berarti 6 ya. Nah, gini. Nah, lihat lagi ya. Berarti di sini kan sekarang udah F3. Nah, F3 juga masih belum ketemu nih nilainya berapa. Ya udah kita gali lagi deh. Di bawah sini. F3. Nah, kita masukin lagi nih kayak tadi. 3 dikali F n-1-nya berarti kan 2 ya sekarang. Kemudian 2n-2-nya itu apa ya? 2n-2-nya berarti berarti 4 ya di sini. Kemudian kita ke F2-nya nih. Ya, di sini juga ya F2-nya masih belum ketemu ya, masih belum ketemu nilainya berapa. Jadi kita gali lagi ya. 2 dikali Fn-1-nya itu sekarang 1 ya. Kemudian di sini 2n-2-nya berarti jadi 2 ya. Nah, terus F1 juga masih belum ketemu nih nilainya berapa. Ya udah deh. Kita gali nih sampai yang terakhir. Nah, F1. Kemudian kita masukin lagi nih ke dalam rumusnya. 1 kali F n-1-nya berarti sekarang 0 ya. 0 ditambahin dengan 2 ya. 0 ya. Nah, oke. Nah, di sini ya. Nah, ini kan F0 ya. F0 itu kan di sini kan udah diketahui ya. F0 itu sama dengan 1 ya. Itu karena basisnya ya. Jadi di sini kita udah mulai bisa nih ngitung-ngitunginnya. Jadi kita di sini hitungnya dari bawah dulu ya. Karena kita ini loh membagi menguraikan program-programnya secara satu-satu. Jadi di sini 1 dikali F0 tambah 0 berarti 1 kali 1 ya. 1 kali 1 tambah 0. Ya, 1 kali 1 tambah 0 berarti 1 ya. Kemudian nih karena F1 udah ketemu, kita masukin juga nih ke dalam F2-nya. Berarti di sini 2 dikali F1-nya tadi itu adalah 1 ya. 2 kali 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 4. Kemudian nih, karena F2-nya udah ketemu, kita masukin ke dalam rumus F3-nya. Berarti di sini 3 dikali 3 kali 4 ditambah 2. Ditambah 4. Maaf. 4. Berarti di sini hasilnya 16. Kemudian masukin lagi nih ke dalam fungsi keempatnya ya. Sini 4 dikali 4 kali 16 ditambah 6. 4 kali 16 itu kan 64. 64 tambah 6. 64 tambah 6 itu berarti 70 ya. Tunggu. 64 ya, 64 ditambah 6 sama dengan ya 70 ya. 70. Kemudian nih masukin terakhir ya. Nah, di sini barulah nih kita masukin ke F5-nya nih yang tadi kita cari inputan nilainya. Berarti di sini 5 dikali 70. 5 kali 70 ditambah 8. Nah, gini. Kemudian
hasilnya adalah 5 kali 70 kan 350, berarti 358. Nah, ini dia hasilnya. Berarti di sini adalah hasil dari F5 itu adalah 358. Nah, itu adalah hasilnya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sekian dan terima kasih.